Langit sore di Ambarawa mulai merona jingga, memantulkan cahaya keemasan di permukaan danau Rawapening yang luas dan tenang. Akhirnya memantulkan cahaya senja seperti lembaran kaca raksasa yang terbelah oleh siluet perahu-perahu nelayan yang baru saja kembali dari menangkap ikan. Suara dayung yang bersentuhan dengan air berpadu dengan teriakan burung-burung bangau yang berterbangan mencari tempat hinggap. Di salah satu sudut danau, tampak seorang nelayan dengan tubuh kekar dan wajah yang mulai dihiasi garis-garis kelelahan. Dia adalah Jatmiko, lelaki 35 tahun yang sejak kecil sudah terbiasa hidup berdampingan dengan danau ini. Rambutnya sedikit acak-acakan tertiup angin sore, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan telapak tangannya penuh kapalan bekas mendayung serta menarik jala. Meski begitu, Jatmiko bukanlah orang yang mudah mengeluh. Bagi Jatmiko, danau ini adalah kehidupan. Dari sinilah ia menafkahi istrinya, Sari, dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rumah mereka tidak jauh dari tepian danau. Sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil tempat Sari menanam cabai dan beberapa tanaman obat. "Mas, jangan terlalu malam di danau. Aku takut kalau cuacanya berubah." Begitu biasanya pesan Sari setiap kali Jatmiko hendak turun ke perahu. Jatmiko hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu istrinya khawatir, tapi kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Kadang hasil tangkapannya lebih banyak saat malam atau menjelang senja, dan itu membuatnya terbiasa mengabaikan rasa takut atau cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan warga. Desa tempat Jatmiko tinggal adalah desa nelayan kecil yang warganya hampir semua bergantung pada danau Rawapening. Setiap pagi, deretan perahu akan berangkat bersamaan, dan menjelang siang, satu persatu kembali dengan hasil tangkapan mereka. Ada yang membawa ikan mujair, nila, lele, bahkan udang kecil yang biasa dijual ke pasar tradisional. Namun, bukan hanya ikan yang terkenal di Danau Rawapening ini. Rawapening juga dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Banyak orang percaya bahwa di dasar danau terdapat kerajaan gaib, dihuni oleh makhluk halus yang sering menampakkan diri sewaktu-waktu. Ada pula kisah tentang keranda yang terbang di atas permukaan air saat malam atau senja, pertanda akan ada kejadian buruk menimpa siapapun yang melihatnya. Jatmiko sering mendengar kisah itu, baik dari tetua desa maupun sesama nelayan. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Nggak usah percaya. Itu mah cuma cerita mitos buat nakut-nakutin anak kecil. Begitu pikirnya. Meski begitu, ada satu orang yang selalu mengingatkan Jatmiko soal bahaya di danau. Mbah Rono. Lelaki tua berusia 65 tahun itu adalah sesepuh desa yang sangat dihormati. Rambutnya memutih semua. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam seolah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. "Ko, selalu ingat pesanku, Ko. Danau ini bukan cuma milik manusia, ada yang lain juga yang selalu njagani di dalamnya," ucap Mbah Rono suatu sore ketika Jatmiko mampir untuk menyerahkan sebagian ikan hasil tangkapannya. Jatmiko hanya tersenyum sopan. "Nggih, Mbah, saya ngerti. Tapi selama ini aku ndak pernah ngalamin apa-apa kok, Mbah. Semuanya aman-aman aja." Mbah Rono hanya menghela napas panjang. "Sing durung mesti ora ono, Ko. Kadang yang tak terlihat justru itu yang paling dekat. Ingat itu." Sore itu Jatmiko turun ke danau sendirian. Sahabatnya, Darman, sedang ada urusan keluarga, jadi ia harus melaut tanpa teman. Perahunya meluncur pelan di permukaan air yang mulai berwarna gelap keungguan karena matahari hampir tenggelam. Ia duduk di tepi perahu, memasang jala dengan tenang. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma lumpur dan eceng gondok yang menumpuk di beberapa sisi danau. Sesekali, terdengar suara katak dan riak ikan meloncat dari permukaan air. Meski sudah terbiasa, sore itu Jatmiko seperti merasa ada sesuatu yang berbeda.
Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ada hembusan angin dari arah dasar danau. Bulunya meremang, tapi ia menepis perasaan itu. Ndak usah mikir aneh-aneh, paling cuma kepikiran kata-kata Mbah Rono aja ini, gumamnya sambil menarik jala. Beberapa ikan kecil terperangkap, tapi jumlahnya tak seberapa. Ia memutuskan menunggu sebentar lagi sebelum pulang. Sambil duduk, pandangannya mengarah ke cakrawala di ujung danau. Cahaya jingga terakhir matahari mulai hilang, berganti dengan bayangan kelam. Langit terlihat muram dan awan tipis menggantung rendah. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di kejauhan, tepat di atas permukaan air yang tenang, tampak sebuah bayangan aneh. Awalnya Jatmiko mengira itu hanyalah burung besar yang melintas rendah, atau mungkin potongan batang kayu yang terbawa arus. Namun, semakin diperhatikan, bentuknya semakin jelas. Bayangan itu seperti kotak panjang, bujur, gelap, melayang rendah beberapa jengkal di atas permukaan air. Jatmiko menyipitkan mata, berusaha memastikan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bentuk itu benar-benar menyerupai sesuatu yang sering ia dengar dalam cerita orang-orang desa. Keranda mayat. Tubuhnya menegang. Ia mengucek matanya, berharap pandangannya salah. Tapi bayangan itu tetap ada. Perlahan-lahan, keranda itu bergeser, seolah mengikuti arah perahunya. Ya Allah Gusti, bisiknya lirih. Tangannya yang memegang dayung sedikit gemetar. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa itu hanyalah ilusi senja atau hanya permainan cahaya. Namun semakin ia coba berpikir logis, semakin jelas wujud itu di depan matanya. Keranda itu melayang, dan dari arah yang sama, samar-samar terdengar sesuatu. Seperti suara rintihan, suara lirih seorang perempuan, serak seolah keluar dari dasar air. Jatmiko terperanjat, tubuhnya kaku, dadanya sesak, bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru mengayuh perahunya menjauh dari arah keranda itu, tapi ketika ia menoleh lagi, bayangan tersebut sudah lenyap. Hanya riak air tenang yang tertinggal, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Namun bagi Jatmiko, itu bukan lagi sekedar cerita orang tua. Ia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sejak sore itu, Jatmiko tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan keranda melayang di atas air masih jelas terekam di kepalanya. Berkali-kali ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan cahaya senja. Mungkin kayu hanyut yang kelihatan aneh. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bentuk keranda itu muncul dalam benaknya. Malam hari, saat ia berbaring di samping Sari istrinya, matanya hanya menatap ke atap bambu rumah. Sari yang sudah lebih dulu terlelap tidak menyadari gelisah suaminya. Suara jangkrik di luar rumah terasa terlalu nyaring, dan angin malam yang bertiup lewat telah dinding bambu membuat udara semakin dingin. Astagfirullah, apa benar yang aku lihat malam itu ya? Besok paginya, Jatmiko tetap turun ke danau. Baginya perut keluarga tidak bisa ditunda hanya karena rasa takut. Ia membawa jala, ember, dan perahunya seperti biasa. Namun kali ini, ia memilih berangkat lebih pagi, berharap bisa pulang sebelum senja tiba. Saat perahunya mulai melaju, Jatmiko merasa suasana danau lebih hening dari biasanya. Biasanya suara burung bangau dan suara katak akan menyambut pagi. Tapi kali ini hanya terdengar riak kecil air yang bersentuhan dengan dayung. Ia menebar jala beberapa kali, namun hasil tangkapannya sangat sedikit. Ikan-ikan yang biasanya mudah masuk ke jala seolah menghindar. Bahkan seringkali jala yang ia angkat hanya berisi lumpur dan tanaman air. Lah, kok aneh banget sih hari ini? Rasanya susah banget dapat ikan. Gumamnya, keningnya sampai berkerut. Beberapa nelayan lain yang juga turun ke danau mengalami hal sama.
Mereka saling pandang, dan salah satu dari mereka, seorang nelayan tua, hanya menggeleng sambil berbisik. Mas, mesti ono sing ganggu iki. Mangkane angel tenan golek iwak. Jatmiko berusaha menepis pikiran buruk. Ia tidak mau menghubungkan kejadian ini dengan bayangan keranda yang ia lihat kemarin malam. Namun, perasaan tidak enak mulai tumbuh di hatinya. Saat ia mengangkat jala untuk kesekian kalinya, tiba-tiba terdengar suara. Lirih, seperti suara perempuan menangis. Jatmiko sontak berhenti bergerak. Kepalanya menoleh ke segala arah, namun di sekelilingnya hanya ada air dan kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Hening. Tiba-tiba, tangis itu terdengar lagi. Kini lebih jelas. Suaranya sendu, serak, seolah keluar dari dasar danau. Jantung Jatmiko berdegup kencang. Ia berdiri, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia lihat hanyalah riak air yang pelan. Gara-gara perasaan mulai merasa nggak enak, Jatmiko memutuskan pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, ia duduk termendung di beranda. Sahri datang membawa teh hangat, menatap suaminya dengan cemas. Mas, jangan ngelamun terus. Mukamu pucat banget kenapa? Tanya Sahri lembut. Ia hanya menggeleng. Ora popo dek, cuma mas bingung aja. Kenapa hasil tangkapan hari ini sedikit? Namun jelas terlihat dari wajahnya kalau ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sore itu sahabatnya datang, Darman. Lelaki berusia 40 tahun, ia memang terkenal suka menggoda dan menantang. Tubuhnya lebih besar dari Jatmiko. Suaranya keras, dan seringkali ia tidak percaya begitu saja dengan hal-hal mistis. Ko, aku dengar-dengar katanya kowe lihat kerondo terbang yo. Ndak tahu aku man. Soalnya posisi aku waktu itu lagi mumet banget. Tangkapan ikan yo dikit banget lagi. Darman langsung tertawa terbahak-bahak setelah bertanya. Jatmiko tersentak. Loh man, kok jenengan ngerti aku ndelok kerondo? Sopo sing ngomong man? Lah wong aku denger dari nelayan lain toh. Katanya kowe mulai buru-buru kemarin sore. Ojo nengunakan kok. Wong kerondo kok iso mabur. Saya bener wae. Jatmiko menghela napas. Wajahnya serius. Aku raguyon man. Tenan suwer. Aku bener-bener delok kerondo kuwe. Terus malah disusul karo suarane wong wedok nangis. Sumpah man. Aku ngrungokke tenanan. Darman berhenti tertawa, tapi wajahnya masih menyimpan senyum mengejek. Yaelah kok mesti kue kecapean itu. Mata ketipu cahaya senja. Tangisan, mungkin suara burung atau angin. Kue ojo lebay lah. Jatmiko menatap sahabatnya dengan kesal. Aku ngerti bedane suarane manuk karo tangisan wong man. Mesti beda jauh. Ya wis, sesok aku melu mudun ke danau. Biar jelas. Kalau bener ada keranda, aku ya mau lihat. Tapi kalau ndak ada, berarti kowe ngibul gu. Keesokan harinya, Jatmiko dan Darman turun bersama. Mereka mendayung perahu lebih ke tengah danau, tempat Jatmiko sebelumnya melihat keranda itu. Matahari perlahan tenggelam, dan suasana senja menutup danau dengan warna oranye bercampur ungu. Air tampak tenang, hampir terlalu tenang. Ko, mana kerandanya? Sepi nih, ora nopo-opo. Ujar Darman santai sambil melemparkan jala. Jatmiko tidak menjawab, matanya terus mengamati sekitar. Rasa was-was semakin besar. Tiba-tiba, suara itu datang. Kali ini bukan hanya tangisan lirih, tapi jeritan. Suara perempuan menjerit panjang, menyayat, seolah keluar dari perut bumi. Jatmiko membeku. Darman langsung berdiri, wajahnya berubah pucat. Kue ngrungokke ora? Suaranya bergetar. Jatmiko mengangguk,
Suaranya berbisik. "Shh, iyo man, krungu aku." Matanya menatap kosong ke arah air. Dari permukaan danau terlihat riak besar muncul, seolah ada sesuatu yang hendak naik. Lalu, sesosok bayangan gelap melintas cepat di kejauhan. Tidak jelas, tapi bentuknya panjang, kotak, dan sekali lagi sangat mirip dengan keranda. Darman terbelalak, tubuhnya kaku. "Astagfirullah, kuh, temenan ono kuh." Perahu mereka bergoyang pelan, terkena riak yang entah dari mana asalnya. Jatmiko menelan ludah, tubuhnya bergemetar. Kini ia tahu, apa yang ia lihat tempo hari bukan ilusi. Dan kini, ia tidak sendirian melihatnya. Kemudian, mereka buru-buru pulang dengan keadaan bingung dan masih belum percaya apa yang mereka lihat di danau. Malam itu, suasana di rumah Jatmiko terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah danau berdesir kencang, membuat genteng dan daun-daun bambu berderak. Sari istrinya beberapa kali gelisah di ranjang. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi pelipisnya. "Mas, aku mimpi buruk, Mas," ucap Sari dengan suara bergetar sambil menggenggam tangan suaminya. "Mimpi opo, Dek?" Jatmiko berbalik, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Aku mimpi keranda, Mas. Keranda yang sama persis yang kamu ceritain. Melayang di atas air, aku lihat jelas, Mas. Terus ada perempuan di dalamnya, wajahnya pucat, matanya melotot. Dia kenapa, Dek? Terusin ceritanya." "Iya, Mas, dia kayak lagi hamil besar, Mas. Aku juga dengar ada suara tangisan bayi, keras banget." Sari sambil menutup wajahnya ketakutan. Jatmiko terdiam. Ia sudah mencoba menepis pikirannya sendiri, tapi sekarang istrinya juga diganggu lewat mimpi serupa. Kini dia yakin, itu bukan lagi kebetulan. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Rono keesokan harinya. Siang harinya, Jatmiko mendatangi rumah panggung tua di tepi desa. Rumah itu milik Mbah Rono, sesepuh yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Aroma dupa menyengat begitu ia masuk. Di ruang tengah, Mbah Rono duduk sila, matanya tajam menatap Jatmiko. "Ono apa ko? Kue rene, mesti ono sing ganggu hatimu ko. Mbah Rono, aku pengen ngerti, Mbah. Apa bener, Mbah, nek danau iki ono krondo mabur, Mbah?" Jatmiko mencoba memberanikan diri. Mbah Rono terdiam lama, lalu menghela napas. "Koyoni wis wayahe cerita iki, wis wayahe jenengan ngerti." Menurut cerita Mbah Rono, puluhan tahun silam ada seorang perempuan muda bernama Laras. Ia adalah istri seorang juragan kaya di Ambarawa. Laras hamil besar, tapi nasibnya tragis. Suaminya mencurigainya berselingkuh, menuduh anak yang dikandungnya bukan darah dagingnya. Fitnah itu membuat Laras diusir, bahkan dipukuli hingga meregang nyawa. Mayat Laras lalu dimasukkan ke keranda bambu. Suaminya memerintahkan orang suruhannya untuk menenggelamkan keranda itu ke Danau Rawapening agar tidak ada yang tahu aib keluarga. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Saat keranda itu diturunkan ke air, danau menolaknya. Ombak tiba-tiba mengguncang, langit berubah gelap, dan keranda itu tidak mau tenggelam. Justru melayang di atas air, diiringi suara jeritan panjang seorang perempuan. Sejak hari itu, Danau Rawapening dipercaya menyimpan dendam arwah Laras yang mati sia-sia bersama anak dalam kandungannya. Jatmiko yang mendengar cerita itu, bulu kuduknya meremang. Ngunu toh Mbah ceritane. Yo wis Mbah, aku mulih yo, matur suwun Mbah. Jatmiko pulang dengan hati berat. Kisah itu selalu terngiang di kepalanya. Malamnya, Sari kembali dihantui mimpi buruk lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Ia bermimpi sedang berada di tepi danau, melihat keranda itu terbuka, dan dari dalam sosok perempuan berperut besar keluar,
berjalan tertatih sambil berlumuran darah. "Anakku, anakku," suara lirih terdengar jelas di telinga Sari. Ia terbangun sambil berteriak, membuat Jatmiko panik. "Dek, ono opo dek? Tenang, kamu mimpi opo dek?" Jatmiko memeluknya erat. "Mimpi itu lagi mas, rasanya nyata banget," Sari menangis. Sejak malam itu, Jatmiko mulai sadar. Keranda terbang yang ia lihat dan mimpi yang terus menghantui Sari bukanlah hal kebetulan. Danau Rawapending memang menyimpan tragedi lama, dan sepertinya arwah Laras belum tenang, dan kini semakin menampakkan diri. Malam itu, langit Rawapening tampak berat. Awan hitam menutup bulan, membuat air danau gelap seperti tinta. Jatmiko yang biasanya tak gentar, kali ini merasa langkahnya berat saat mendorong perahu ke tepi air. Darman, sahabatnya, ikut serta. "Kok nek pancen krondo iku tenan nyoto, aku pengen weruh dhewe kok. Biar jelas kabeh, wong-wong deso iki mung iso ngramekno cerita tok, ra ono bukti nyatane," ujar Darman sambil tertawa meremehkan. Jatmiko menatapnya sekilas. "Rakabe sing ora katon niku ra ono man. Kadang sing ora katon niku luweh nyekel kuoso." "Sakarepmu lah kok, aku ora bakal wedi karo keranda kayu mabur." Darman menepuk dadanya sombong. Perahu pun meluncur ke tengah danau. Air tenang, hanya suara dayung yang memecah keningan. Namun makin ke tengah, angin berhembus dingin membawa aroma amis yang menusuk. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari kejauhan, seperti tangisan seorang perempuan, pelan namun jelas. Suara itu memantul di atas air seolah datang dari segala arah. Kowe krungu ora?" Darman menghentikan dayungnya. Suaranya tak lagi penuh percaya diri. Jatmiko mengangguk pelan. "Iyo man, kuwi sing tak maksud aku iki kae, suara tangisan." Belum sempat ia melanjutkan, air danau beriak. Ombak kecil muncul tanpa angin, mengguncangkan perahu mereka. Suara jeritan berubah menjadi pekikan panjang, menusuk telinga, membuat bulu kudik berdiri. Tiba-tiba, dari tengah riak air muncul bayangan panjang. Perlahan, keranda itu naik dari permukaan air, basah kuyup namun tidak tenggelam. Keranda bambu berwarna gelap dengan kain kusut melilit sebagian. Ia melayang pelan, bergerak mendekati perahu. Darman terbelalak. "Astagfirullah, astagfirullah, nyata tenan, iki ora mungkin. Jatmiko hanya bisa menatap, nafasnya memburu. "Ojo teriak-teriak man, wes menengai, ojo aneh-aneh." Namun tetap saja, Darman panik. Ia berdiri sambil menendang ember pancing. "Mbah Rono bener kok, mesti iki penyebab tangkapan berkurang. Keranda sing gawe deso iki sial." Keranda makin dekat, hanya tinggal beberapa meter dari perahu. Suara jeritan wanita terdengar jelas, bercampur dengan isak tangis bayi. Keranda itu tiba-tiba terbuka. Dari dalamnya muncul sosok wanita berambut panjang, basah dengan wajah pucat membiru. Perutnya masih tampak besar, seolah hamil tua. Matanya melotot penuh dendam, menatap lurus ke arah Jatmiko dan Darman. "Anakku, balikin anakku." Suaranya serak, namun bergema di udara. Darman menjerit, "Astaga, koh!" Ia buru-buru melempar dayung ke air, berusaha mendorong perahu menjauh. Tapi semakin keras ia bergerak, semakin besar riak air yang mengguncang perahu. Jatmiko mencoba menenangkannya. "Man, iso meneng ora sih man? Ojo gaduh bae, tenang wae." Tapi terlambat. Air mendadak bergolak. Perahu oleng hebat, hampir terbalik. Keranda itu melayang tepat di atas mereka. Sosok wanita itu melayang turun. Rambutnya menutupi wajah Darman.
Ia menjerit ketakutan, tangannya meraih apa saja. Kah, tolong aku, tolong. Jatmiko mencoba menarik Darman, tapi tubuh Darman seakan ditarik ke bawah. Kakinya terjerat sesuatu dari dalam air, seperti tangan-tangan tak terlihat. Kah, tolong kah, Jatmiko, tolong aku kah. Darman menjerit, wajahnya penuh panik. Sementara itu suara tangisan bayi semakin keras, seakan berasal dari dalam perut wanita itu. Suara itu membuat kepala Jatmiko berdenyut, matanya berkunang. Dengan sisa tenaga, Jatmiko berusaha mendayung perahu, mencoba menjauhi pusaran air. Namun, perahu makin goyah. Angin kencang berembus, membuat air danau pecah-pecah. Sosok wanita itu melayang tepat di depan wajah Jatmiko, lalu menatapnya tajam, mata kosong yang seolah menembus jiwa Jatmiko. Balikin anakku, balikin anakku. Jeritan itu membuat telinga Jatmiko berdenging. Perahu berputar-putar, seakan ditarik pusaran air yang tak terlihat. Dan di tengah kekacauan itu, Jatmiko hanya bisa melihat Darman yang tubuhnya separuh sudah tenggelam, berusaha meraih tangannya. Jatmiko, tolong aku. Tapi sesuatu menyeret Darman ke bawah air. Dalam sekejap, ia hilang, lenyap dalam kegelapan danau. Jatmiko terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Keranda masih melayang, namun perlahan tenggelam kembali ke dalam air. Suara tangisan wanita itu semakin jauh hingga lenyap. Yang tersisa hanya Jatmiko seorang diri, terapung di tengah danau yang kembali tenang. Sejak kejadian itu, hidup Jatmiko tak pernah sama lagi. Ia berhasil kembali ke tepi danau, tubuh basah kuyup, gemetar, tanpa Darman di sisinya. Para nelayan lain menemukannya terkapar di tanah dengan tatapan kosong. Keesokan paginya, perahu Darman ditemukan terombang-ambing di tepi danau. Dayungnya patah, ember ikannya terbalik. Namun tubuh Darman tidak pernah muncul, hilang tanpa jejak, seolah ditelan rawa pening.